Selamat malam pemirsa Indonesia Business Forum kembali hadir. Bagi Anda ibu-ibu yang memang mungkin suka mengkonsumsi tahu atau tempe, belakangan bisa jadi sudah mulai merasakan harga yang mulai naik dari harga tempe atau tahu itu. Karena memang ada beberapa pedagang yang memutuskan untuk tidak memproduksi karena marginnya ini justru malah membuat mereka rugi akibat dari kelangkaan kedelai itu sendiri. Oleh karenanya di malam hari ini Indonesia Business Forum mengangkat tema mengenai harga kedelai melambung, tahu tempe langka. Dan untuk membahas lebih jauh tema kita pada malam hari ini, saya sudah bersama dengan dua orang narasumber di studio dan satu orang akan terhubung melalui video conference. Saya perkenalkan saja langsung. Yang pertama adalah Sekjen Kementerian Perdagangan Pak Suhanto. Pak Sekjen, selamat malam. Selamat malam. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau senyum Pak Sekjen ini sumringah, sepertinya sudah dibahas dan sudah ada solusi. Sebentar lagi akan kita dengarkan. Amin. Supaya para pengrajin tempe dan tahu ini bisa tenang hidupnya. Berikutnya ada Guru Besar Institut Pertanian Bogor yang juga Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia, Pak Dwi Andreas. Pak Andreas, sehat? Selamat malam, Mbak. Penting masih tetap sehat ya Pak? Oh, sehat. Harus itu. Nanti kita coba tanya, kira-kira kan beliau nih di Bank Benih Ya. seperti apa yang cocok untuk bisa dibudidayakan di Indonesia agar kita bisa swasembada kedelai, nanti kita coba tanya sama beliau. Dan tentunya saya juga sudah terhubung dengan Ketua Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia, Pak Aib Syarifuddin. Pak Aib. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aib mungkin bisa disapa, di sini ada Pak Sekjen Kemendak dan juga Pak Dwi Andreas, Pak. Ya. Ya, Pak Sekjen, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah Pak Aib, sehat selalu Pak Aib. Alhamdulillah, Pak Andreas. Tolong diberikan ilmunya kepada kami tukang tempe ini. Terima kasih. Ya, ini, Siap, Pak Aib. Jadi kita coba langsung tanya saja sama Pak Aib. Pak Aib, ini teman-teman Pak Aib pasti sudah sangat mengeluh berkaitan tentang langkanya kedelai ya Pak. Ini teman-teman sudah berapa banyak yang kemudian memutuskan untuk tidak mau berproduksi Pak? Terima kasih. Jadi saya mohon maaf. Jadi yang kedelai itu tidak langka. Kedelai itu tetap ada. Tapi harganya yang naik terus. Terus dari 7.000 menjadi sekarang kira-kira 9.500 atau 9.600. Itu yang di sini. Jadi kenaikannya itu kira-kira sudah hampir 40% kan gitu. Nah itu yang membuat kami tidak tahan. Karena biaya produksi kami dengan harga jual yang kami selama ini 11.000 per kilo tempe itu tidak mencukupi. Jadi misalnya harga tempenya itu 9.500, terus kami ini memproduksi tempe itu hari pertama, kedua, ketiga, baru hari keempat jadi. Jadi dengan demikian, maka biaya produksi mesti direbus dulu, dibungkus plastik, dibungkus daun, dan lain sebagainya. Jadi butuh tenaga kerja dan ini. Itu biaya produksinya kira-kira itu sekitar 3.000 atau 3.500 per kilo. Sehingga biaya produksi kami 9.500 tambah itu jadi 12 atau 13.000. Padahal kita jualan itu 11.000, jadi kita rugi 2.000 per kilo. Nah untuk itulah kami usul dan minta kenaikan. Jadi sekarang ini kira-kira jadi 15.000 per kilo tempe. Di sisi lain itu kenaikan kami ini hanya kira-kira 20%. Dan sebagaimana diketahui oleh kita semua bahwa tempe itu gizinya bagus, proteinnya bagus, terus dan lain sebagainya, ada isoflavon, ada ini dan lain-lain. Dan harga jual kami yang diusulkan hanya 15.000. Padahal di sisi lain kalau daging itu lebih 100.000 per kilo. Padahal daging itu ada banyak side effect-nya juga. Minta maaf, saya suka daging, tapi di sini saya mesti membela tempe. Jadi ada bisa kena gula, bisa kena darah tinggi dan lain-lain. Kalau tempe
aman, sehat, begitu. Dan hanya 5.000, naiknya cuma 2.000. Makanya kami mohon betul kepada masyarakat, kepada semua pencinta tempe, please berilah kami kesempatan untuk tetap berproduksi, tetap mengusahakan itu membuat tempe dan tahu. Karena kami ini hanya sekedar untuk butuh hidup, butuh makan. Kalau untuk cari kaya susahlah dari tempe atau tahu ini. Begitu. Terima kasih. Tapi Pak, kalau dari anggota Pak Aib yang sampai saat ini sudah memutuskan tidak berproduksi atau justru malah mengurangi jumlah produksinya, ini sudah berapa banyak Pak Aib? Nah, jadi karena ini kenaikan ini sudah kira-kira berlangsung 3 bulan, sehingga modalnya sudah habis dan lain sebagainya, terus masa depannya itu juga tidak jelas. Kalau misalnya ini dengan hanya naik 2.000 atau ini, kita ini hanya untuk cukup hidup untuk makan. Jadi tidak, padahal kami ingin menyekolahkan anak, ingin ya ada peningkatan dan lain sebagainya. Sehingga banyak teman-teman yang sudah kalau gitu kita cari kerjaan lain aja. Tapi ada juga karena memang sudah mendarah daging, ya tetap aja dia usaha tempe dan tahu walaupun rugi, walaupun ini gitu. Karena memang dia kebisaannya cuma itu. Gitu. Jadi ya malumlah pengrajin tempe tahu itu begitu. Jadi cinta kepada pekerjaannya, bertanggung jawab, dan juga ya kita ini selalu dengan azas kekeluargaan, gotong royong, dan lain-lain, sehingga dengan demikian itu walaupun kita susah, sedih, mogok produksi kemarin itu tujuannya hanya ingin naik harga. Kalau yang barang lain, bawang putih, jagung, daging, telur, apa, kalau mau naik, naik aja. Kalau tempe tahu baru mau naik sedikit, udah susah gitu. Jadi makanya kami berterima kasih betul kepada TV One yang telah membantu untuk mempromosikan bahwa kenaikan harga tempe dan tahu ini itu adalah akibat keterpaksaan harga kedelai yang naik tinggi. Ya. Pak Aib, ini dengan harga yang kemudian naik dan harapannya memang bisa diterima naik ya Pak, walaupun cuma 2.000 demi menyambung hidup. Nah, keluh kesah Bapak ini sampai sejauh ini sudah disampaikan kepada siapa saja dan bagaimana tanggapannya Pak? Jadi yang terus terang saya jujur aja, tadi saya sampaikan kepada Menteri Perdagangan. Dan Menteri Perdagangan sangat responsif dan sangat mengerti kesulitan kami. Sehingga yang akan mendukung kalau memang ini harus naik harga, Menteri Perdagangan juga bersedia bahwa ini sangat wajar kalau harga tempe atau tahu ini naik. Karena seperti tadi saya disampaikan, biaya produksinya itu memang sudah naik, begitu. Sedangkan, dan terbuka, tidak ada yang diumpetin, tidak ada yang di ini. Bayangkan satu hari kan paling rata-rata pabrik tempe tahu kami ini 100 kilo kedelai. Itu ada yang di bawahnya, ada yang di atasnya. Jadi dengan adanya seperti ini, kami sangat salut kepada Menteri Perdagangan yang akan mengupayakan harga kedelai itu bisa stabil, begitu ya. Terus kalau bisa kepada Menteri Pertanian itu juga diupayakan supaya ada kedelai lokal ini supaya meningkat. Karena kedelai lokal itu sesungguhnya rasanya itu lebih enak. Gizinya lebih bagus. Proteinnya dan lain sebagainya. Tapi karena memang sedikit, itu jadi kami, ya kebutuhan kami ini pengrajin tempe tahu seluruh Indonesia kira-kira 3 juta ton satu tahun. Iya. Sedangkan impor tahun 2019 itu kira-kira 2,6 juta ton.
Jadi berarti produksi kedelai lokal itu hanya 400.000. Nah ini kami mohon supaya ini ditingkatkan. Kalau ini ditingkatkan, kami itu siap membeli, bersedia membeli kedelai lokal dan lebih suka. Sehingga dengan demikian, itu petani kedelai kita juga jadi lebih sejahtera. Karena pembelinya jelas ada, begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Aib. Nanti kita ke Pak Aib lagi. Ternyata memang ada harapan-harapan untuk bisa membuat mata rantai penjualan kedelai ini pada akhirnya bisa dapat untung semua dan bisa hidup semua. Seperti apa kemudian solusi yang ditawarkan oleh Kementerian Perdagangan termasuk juga catatan dari Pak Dwi Andreas. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum. Tadi kata Pak Aib kan Pak Mendak sudah sempat berbincang. Nah kira-kira solusi apa yang kemudian sudah disiapkan oleh Kementerian Perdagangan untuk bisa membuat agar harganya ini stabil? Sampai sejauh mana Pak Sekjen kemudian progresnya ini? Ya, baik. Jadi pertama perlu diinformasikan dulu ya. Tadi Pak Aib kan hanya menyebut harga kedelai terus naik. Bahwa kenaikan harga ini semata-mata memang karena harga dunia. Kita ketahui untuk bahan baku kedelai ini masih hampir 80% itu masih impor. Jadi sangat ketergantungan sekali kita terhadap harga dunia. Hari ini saya sebelum kesini 1 jam yang lalu komunikasi langsung dengan kami punya perwakilan yaitu ITPC di Chicago. Itu mengatakan per hari ini harga per baselnya itu sudah mencapai 13,12 US dollar tinggi per basel. Satu basel itu 27,12 kilogram. Sementara 5 hari yang lalu pas tanggal 31 Desember kami komunikasi dengan perwakilan kami masih di 12,92. Jadi udah terus naik lagi. Terus mengalami kenaikan. Artinya mau tidak mau akan berimbas ke harga dalam negeri. Nah, untuk itu sempat kemarin rekan-rekan pengrajin mogok produksi di akhir tahun. Kementerian Perdagangan atas perintah Pak Menteri kami langsung komunikasi dengan Pak Aib sebagai Ketua Gapoktindo mencari masalah apa sebenarnya kenapa kawan-kawan para pengrajin mogok produksi. Kira-kira apa yang disampaikan oleh Pak Aib tadi bahwa mereka waktu itu akan menaikkan harga tapi khawatir masyarakat tidak bisa menerima karena tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi terhadap biaya produksi untuk tahu tempe. Sehingga pada waktu itu kami Kementerian Perdagangan juga mengeluarkan rilis yang intinya memberitahukan kepada masyarakat bahwa memang inilah kondisi harga kedelai di dunia yang berimbas ke harga dalam negeri yang mengakibatkan tahu tempe nantinya di bulan Januari akan mengalami kenaikan. Itu pertama. Sehingga terus kami melakukan koordinasi Kementerian Perdagangan mengumpulkan para importir. Karena kita tahu bahwa sebagian besar ini adalah importir. Saya pimpin langsung, saya rapat dengan para importir mencari solusi untuk jangka pendek dan jangka panjang. Hari berikutnya pas kemarin juga Kementerian Pertanian melakukan hal yang sama, mengumpulkan para importir, kami diundang, kami bicara, cari solusi jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek telah diambil solusi Mbak, rencananya ini para importir sepakat di dalam 100 hari pertama ini, yaitu 3 bulan, akan melakukan operasi pasar, yaitu memberikan harga kedelai dengan harga yang sangat kompetitif bagi para pengrajin, yaitu tapi melalui Gapoktindo. Karena apa? Kita ingin juga terkontrol barang ini. Dan ini semata-mata dari keikhlasan para importir. Karena kita ketahui kedelai ini kan tidak kita atur untuk tata niaga impornya. Jadi kita menghimbau kepada mereka di masa pandemi COVID ini, marilah kita sama-sama merasakan agar masyarakat tidak dibebani dengan harga tahu tempe yang melambung tinggi. Karena begitu para pengrajin mogok kerja, semua akan terimbas. Iya Pak, nasi uduk udah nggak ada tempenya Pak. Nasi uduk tidak ada tempenya. Pengrajin juga tidak akan mendapatkan
uang, keluarganya juga akan susah, konsumen juga susah, semua akan susah. Sehingga itulah alhamdulillah para importir sepakat untuk memberikan operasi. Berapa lama itu nanti operasi pasarnya Pak Itu tadi, Sekjen? jangka pendek kita untuk 3 bulan ke depan ya? Nah, disambung Kementan sudah siap akan meningkatkan produksi produktivitas. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan dalam waktu dekat harga tahu tempe tidak terlalu mahal. Iya, nanti kalau enggak gorengan tempe makin tipis atau enggak makin kecil. Benar ya Pak Dwi Andreas. Ini kita coba tanya sama Pak Dwi Andreas. Pak, ini memang sudah lama ya kenaikan sehingga teman-teman perajin ini juga makin engap gitu. Ya, gini terkait dengan kedelai ya, impor kedelai kalau tadi dinyatakan 2,6, sebenarnya total impor kedelai 7,2 tahun kemarin. Tahun ini perkiraan saya 7,4 juta ton. Karena apa? Yang 2,6 itu kedelai dalam bentuk butiran, dalam bentuk biji. Yang itu yang digunakan oleh para perajin. Pak Sekjen tadi sudah mengemukakan ketergantungan kita terhadap kedelai impor itu 80 ya 90% kalau saya. Jadi 90% ketergantungan kita terhadap kedelai impor. Nah karena ketergantungan yang sedemikian besar dan Cina ini agak cerdik. Jadi pas harga kedelai belum begitu naik, Cina memborong kedelai dari Brasil. Kan? Yang itu menyebabkan sedikit goncangan harga kedelai pas saat itu. Lalu kemudian terjadi pemogokan di Argentina, di pelabuhan-pelabuhan Argentina. Lalu kemudian sehingga kedelai tidak bisa dilepas dari Argentina. Terus terakhir beberapa minggu yang lalu Argentina memutuskan untuk tidak mengekspor kedelai. Kan? Lalu kemudian sehingga tinggal sekarang Amerika, Kanada yang sudah barang tentu memiliki keterbatasan. Nah ketika keterbatasan itu terjadi, stok dunia menurun, pasti harga melonjak tinggi. Itu karakter amat sangat wajar dari produk-produk pertanian. Karena ketergantungan kita begitu tinggi, sehingga ya otomatis, ya ini yang terjadi. Kalau harga dunia naik, ya kita pasti akan naik. Jadi itu Mbak persoalan besar terkait dengan kedelai ini. Dan harga itu sebenarnya kami amati sudah naik mulai bulan Mei. Oh, jadi nggak 3 bulan terakhir sebenarnya ya? Iya, bulan Mei itu sudah mulai naik. Sebelumnya sempat turun, jadi Januari ke bulan Mei itu turun terus. Harga pangan dunia turun terus sejak awal pandemi. Lalu ketika di bulan Mei ini mulai merangkak naik dan naiknya cukup tinggi juga. Yang kenaikan tertinggi itu kelompok vegetable oil. Vegetable oil di dalamnya adalah kedelai. Ya sebenarnya sih kita yang beruntung juga sebenarnya kan, karena di dalam vegetable oil ada minyak sawit. Minyak sawit naik sekarang harganya. Petani sawit coba aja tanyain kan, tersenyum semua kan. Jadi ya walaupun ya mohon maaf ini yang perajin kedelai, perajin tempe dan tahu terpuruk, tapi di sisi lain ada yang tersenyum juga. Tapi kalau kita lihat ini ya Pak, kan memang ketergantungan kita terhadap impor ini sangat besar sekali. Kalau dilihat dari produksi di tahun 2019 kan hanya sekitar 420.000 ton. Betul. Dan ini mengalami penurunan. Iya. Catatan Pak Dwi Andreas ini kenapa ya Pak? Nah gini, bisa dibayangkan Mbak, petani kita itu harus dihadapkan head to head dengan petani Amerika, Argentina, dan lain sebagainya. Kita panen kedelai di Tanjung Priok itu hanya 7.000. Sebelum naik ya sudah barang tentu sekarang sekitar 9.000. Petani panen di tempatnya hanya dihargai 5.000 sampai 6.000. Biaya produksi Mbak untuk kedelai 12.000 sampai 15.000 per hektar. Mana ada petani yang mau tanam kedelai kan? Lalu apakah pertanyaan besarnya? Lalu dengan cita-cita apa kita mau swasembada dan sebagainya, apakah mungkin? Selalu saya jawab, itu pasti gagal. Ketika tidak ada kebijakan di atasnya, karena persoalannya bukan masalah ekstensifikasi, persoalannya bukan masalah benih, persoalannya bukan masalah ekstensifikasi lahan, nggak ada itu persoalan di sana. Persoalan yang terbesar adalah persoalan harga. Baik. Karena petani kita harus head to head dengan petani Amerika. Tahun 2002 kami melakukan kajian, pas saat itu ketika itu dibuka impor untuk kedelai, tarif kita diturunkan hampir nol pas saat itu. Harga kedelai Amerika tahun 2002. Harga kedelai Amerika panen di Tanjung Priok seperti tadi itu 1.500. Biaya produksi di tingkat usaha tani 2.500. Mana ada petani untuk itu titik awal hancurnya kedelai di Indonesia. Sehingga sekarang ini 90% kita impor. Problem utamanya ternyata harga. Ya. Nah, kira-kira solusi apa ataupun strategi apa yang bisa dimanfaatkan atau digunakan, diimplementasikan lebih lanjut agar ke depan ini paling tidak persaingan harga
bisa diantisipasi lebih lanjut? Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum. Emang nggak ada dari tukang sayur. Terus nanya ibu sama tukang sayur ya? Ya katanya lagi ada ini kenaikan gitu. Ya pengennya ya turunin lagi gitu. Masalahnya kalau nggak ada tahu tempe buat saya sendiri, ya repot juga gitu loh. Biasa aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa? Enggak. Bisa diganti sama ayam gitu? Iya, iya lainnya aja. Ya mudah-mudahan jangan harganya lebih murah, iya. Terus nggak susah juga di Nggak susah di pasaran, iya. Sekarang kan tadinya 5.000 jadi 7.000 gitu ya. Susah. Itu kan makanan pokok, Pak. Makanan pokok jadi susah. Kalau nggak ada tempe, nggak ada tahu jadi kita susah banget. Itu kan makanan pokok penting, paling penting banget. Problem utamanya itu adalah harga. Nah, bagaimana kemudian strateginya Kementerian Perdagangan nih? Karena kan impornya sangat besar sekali. Selain upaya jangka panjang yang sudah disiapkan. Jangka pendeknya dulu nih Pak. Kan importer udah mau berbesar hati. Ya, tadi saya sampaikan jangka pendeknya yang jelas kita bagaimana mengatasi harga bahan baku tahu tempe ini tidak melambung tinggi. Itu koreksi. Jangka panjangnya jelas kita sangat mendukung Kementerian Pertanian dalam rangka peningkatan produktivitas kedelai. Karena terus terang harusnya dengan kondisi seperti ini akan menjadi cambuk para petani kita untuk meningkatkan produktivitas. Dan Kementan sudah menyatakan setelah 3 bulan ini mereka punya juga jangka waktu 200 hari untuk meningkatkan produktivitas. Dan harapan kami juga hal sama, kalau produksi dalam negeri akan banyak tentunya kita juga sangat senang tidak tergantung dengan impor. Kenapa kita tidak memanfaatkan produk dalam negeri? Itu tentunya itu akan efek dominonya adalah terhadap para petani, anak-anak petani semua akan makmur. Sehingga kami mendukung penuh terhadap apa yang direncanakan oleh Kementan dalam rangka meningkatkan produktivitas pada petani, dan kami juga berharap petani dengan kondisi seperti sekarang ini adalah harus menjadi pelajaran bahwa kita harus bisa meningkatkan produktivitas. Pak Sekjen, ini kan ada kekurangan ya, karena memang kebutuhannya besar, tinggi, tetapi barangnya ini tinggi juga harganya. Nah, ada strategikah kemudian komunikasi yang dibuka dengan negara-negara penghasil kedelai ini untuk bisa menjual kedelainya ke kita sampai sejauh ini? Tadi saya sampaikan bahwa hukum ekonomi dalam perdagangan berlaku, di mana barang itu semakin banyak orang yang membeli mereka akan bargainingnya akan lebih tinggi. Kita ketahui dan saya dapat laporan dari kami punya perwakilan di Amerika, sekarang ini dari Tiongkok mengadakan pembelian kedelai ini sangat tinggi dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Saya dapat laporan di bulan-bulan Agustus, Oktober, November, Cina itu hanya melakukan impor dari Amerika sekitar 15 juta ton per bulan. Di bulan Desember sudah 30 juta ton. 2 kali lipat ya Pak? 2 kali lipat. Ini yang membuat negara penghasil akan meningkatkan harga. Nah, otomatis biasanya kalau Amerika sudah naik, negara lain juga ikut naik, seperti dari Brasil, Paraguay, sama juga gitu. Terus nanti 15.000 jangan-jangan kurang tinggi lagi nih Pak Aib, kalau harganya makin naik Pak Aib. Betul, minta naik lagi. Tapi kan masih jauh dari 100.000. Iya. Tapi itu dimungkinkan ya Pak, kalau misalnya nanti ada kenaikan harga 15.000 yang tadi Bapak usulkan, jangan-jangan bisa bertambah lagi. Iya, betul. Makin mahal dong Pak Andreas. Silakan Pak Aib. Jadi memang kalau misalnya harganya sekarang ini, harga yang ideal itu untuk harga 15.000 per kilo, sebetulnya harga kedelainya itu adalah 8.500. Nah makanya dengan adanya program Kementerian Pertanian, ada program operasi pasar atau apa, itu kami sangat berterima kasih begitu.
Pak Andreas. Nah, tapi kalau misalnya nanti harga kedelainya itu naik sampai di atas 10.000 lagi, pasti kami bingung lagi. Repot Jadi lagi ya Pak? Minta lagi kenaikan harga. Padahal di sisi lain kan kami juga mesti memikirkan kepentingan masyarakat banyak pencinta tempe tahu. Gitu. Nanti yang ada. Jadi kalau kenaikan kedelainya itu sampai 40% seperti tadi, kami juga hanya usul 20% gitu dan lain-lain. Kalau naik-naik terus, Masya Allah, kumaha tuh bingung jadinya gitu. Pak Andreas, ini ada harapan yang sedemikian besar supaya paling tidak strategi ini jitu untuk mengatasi. Tapi cukup jitu nggak? Ini strategi. Ini harus dijawab sama Pak Andreas, karena kan Pak Andreas kan sudah mengikuti dari ujung sampai ujung. Oke, ya dalam arti peningkatan produksi memang ini cita-cita besar kita sejak dulu kan, dan kita tahu persis tahun 92 ya, antara 91, 92, 93 Indonesia pernah mencapai swasembada kedelai kan. Mengapa bisa swasembada kedelai? Pada saat itu Pak Harto menetapkan harga kedelai 1,5 kali harga beras. Ya, secara sederhananya seperti itu. Sehingga petani untung untuk tanam kedelai. Nah, lalu setelah kita menandatangani letter of intent dari IMF, kedelai internasional masuk ke Indonesia, harganya sangat rendah, bahkan hanya setengah dari biaya produksi kedelai di Indonesia. Disitulah mulai hancurnya kedelai dan petani kedelai kita. Sehingga sekarang ini kita sudah masuk dalam food trap, dalam arti jebakan pangan, kita seolah-olah sudah nggak bisa apapun juga. Sehingga mengapa lalu program-program peningkatan produksi kedelai di Indonesia sepanjang pengetahuan saya tidak pernah berhasil. Kalaupun sekarang Kementerian Pertanian mencanangkan untuk peningkatan program peningkatan produksi kedelai 200 hari, jawabannya ya sudah pasti kan gitu kan. Mengapa? Karena persoalannya kan bukan di sana kan. Kita ingat sekarang pada waktu menteri yang lama ada program yang namanya Upsus Pajali. Dan ya, Upsus untuk padi, jagung, kedelai. Dan di situ dicita-citakan tahun 2019 tercapai swasembada kedelai. Bahkan diralat, tidak 2019, 2018 tercapai swasembada kedelai. Lalu apa akhirnya Mbak? Hasilnya bagaimana? Tahun 2014 ketika mengawali pemerintahan, impor kedelai kita 4,3. Ini termasuk yang tepung dan sebagainya ya, semuanya ya. Impor kedelai kita 4,3 juta ton. Tahun 2019 ketika berakhir, itu kan yang pemerintahnya sebelumnya ini, impor kita 7,2 juta ton, meningkat 3 juta ton. Dalam arti mengapa? Karena tidak menimbak kesasaran yang sesungguhnya. Gitu. Tembakannya kurang jitu. Nah, mana sasarannya? Sebentar lagi Pak Andreas akan jawab. Tetap bersama kami. Jadi gimana dong Pak Andreas? Belum selesai itu tadi masih koma. Strategi jitunya tembakannya kemana dong? Oke ya, jadi gini, jadi persoalan terbesarnya itu kan disparitas harga yang sangat besar antara kedelai yang diimpor dan kedelai produksi dalam negeri kan. Jadi biaya produksi dalam negeri antara 12 sampai 15. Kenapa tadi saya sebutkan pernah masa lalu kita swasembada? Karena apa? Ditetapkan harga kedelai itu 1,5 kali harga beras. Sehingga ya memang kalau harga kedelai sekarang 1,5 kali harga beras sekarang di tingkat konsumen 10.000, harga kedelai 15.000, bergairah semua. Kan? Untuk itu sekarang petani di jaringan tani kami juga nggak ada lagi yang tanam kedelai. Kalaupun mereka mau tanam setelah padi, itu kalau tidak jagung, kacang hijau. Kacang hijau Mbak, tingkat produktivitasnya sama dengan kedelai, sekitar 1 ton, 1 sampai 1,5 ton. Tapi harganya 14.000 sampai 18.000, kan ya wajar lah. Petani pasti akan milih tanam kacang hijau daripada tanam kedelai. Tapi bisa nggak itu kemudian untuk biaya produksi ditekan supaya harga kedelai kita ini kompetitif? Nah gini, ini ya mohon maaf untuk para perajin tempe dan tahu kan, karena sementara ini kebijakan pemerintah itu amat sangat berpihak ke konsumen. Jadi bagaimana untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan harga yang murah kan, tapi bagi petani hancur kalau seperti itu caranya kan. Jadi untuk itu pertama yang bisa dilakukan, naikkan impor.
naikkan tarif. Sehingga harga kedelai internasional ini bisa bersaing dengan harga kedelai yang diproduksi petani Indonesia. Itu langkah pertama kan. Langkah kedua, lindungi harga di tingkat usaha tani. Dan Mbak, Korea Selatan, untuk petani kedelai di Korea Selatan, pemerintah membeli 1 kilogram kedelai 55.000 rupiah. Kan, ya. Sehingga kehidupan petani kedelai di sana terjamin, mereka masih terus berproduksi. Karena Korea kan juga konsumen kedelai cukup besar kan. Jadi itu harus punya political will yang kuat, dan persoalannya di sana. Persoalannya bukan intensifikasi, ekstensifikasi, bantuan sana sini. Pasti Mbak, pasti gagal lah, sudah lah. kita tanya ke Mendak, kan ini sudah komunikasi sama Kementan, sudah juga komunikasi dengan pihak yang lainnya. Political will ini tentu diharapkan sudah ada ya Pak ya. Sudah ada kan Pak? Ya, pastinya betul apa yang disampaikan Prof. Andreas tadi. Kita pemerintah kan harus juga melindungi konsumen. Jangan sampailah konsumen dikorbankan. Begitu kemarin pengrajin tempe berhenti saja mogok, sudah menasional tuh. Sudah langsung booming beritanya. Ibu-ibu pada protes mau goreng tempe nggak ada. Gitu. Untuk itu makanya kami dari pemerintah pertama adalah menjamin ketersediaan bahan baku, itu yang penting. Jangan sampai itu nggak ada, karena itu sumber protein. Tadi disampaikan oleh Pak Aib. Tempe itu udah makanan turun-temurun dari nenek moyang, dan sampai sekarang hampir semua orang di Indonesia khususnya ini masih makan tempe dan tahu. Sehingga begitu tidak ada, kita terasa betul. Untuk itu pemerintah menjamin ketersediaan. Nah, maka tadi disampaikan juga oleh Pak Prof. Ke depan memang satu-satunya untuk jangka panjang bagaimana kita meningkatkan produktivitas. Tadi saya sampaikan bahwa kami dari Kementerian Perdagangan pertama adalah stabilisasi harga yang penting. Jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Itu yang harus kita lakukan. Tapi juga kami tidak bisa sendiri Kementerian Perdagangan karena beberapa sektor seperti untuk peningkatan produktivitas kami harus koordinasi dengan Kementan. Untuk peningkatan agar para pengrajin meningkat, kami koordinasi dengan Kementerian Koperasi, kan begitu. Sehingga apa yang kami lakukan selama ini bersama-sama kami antar lembaga kementerian, begitu terjadi ada gejolak, sampai malam tahun baru nggak mikir malam tahun baru Mbak, mikir tahu tempe kita. Mikirin tahu tempe karena harganya mahal. Harganya Pak. Bukan mahal, waktu itu tidak ada. Nah, alhamdulillah kita koordinasi terus dengan para pengrajin. Kita kumpulkan dengan koordinasi dengan Pak Aib. Saya malam tahun baru sampai jam 2 malam sama Pak Aib masih WA-WA-an. Bagaimana agar pengrajin mulai besok bisa berproduksi lagi. Sehingga harga tahu tempe itu tersedia. Alhamdulillah pendekatan itu dilakukan bersama-sama, dan kita solusi dengan para importer tadi kita sampaikan. Kita ketemu dengan Kementan, dengan ini bersama-sama. Yang rencananya besok juga akan di-launching oleh Pak Mentan dan Mendak bersama Pak Aib akan melakukan operasi pasar harga kedelai dengan harga yang relatif murah untuk pengrajin, dan itu masih cukup waktu untuk 3 bulan pertama. Di mana selanjutnya kita harapkan Kementan juga meningkatkan produktivitas, dan nantinya walaupun naik tapi saya bilang penyesuaian, tapi jangan terlalu memberatkan masyarakat. Gitu. Ya, ini terima kasih Pak Menteri juga ternyata merespon, beliau sampaikan memang Kementerian Pertanian berupaya untuk bisa menaikkan produksi beberapa wilayah yang kemudian akan disasar untuk bisa membantu meningkatkan produksi itu, antara lain kalau menurut Pak Menteri di Maluku, Sulawesi, NTB, selain Jawa tentunya. Tapi kita masih butuh waktu. Nah, daerah-daerah tersebut apakah memang cocok dan bisa diupayakan untuk meningkatkan produksi? Nanti kita tanya sekali lagi dengan Pak Andreas. Tetap bersama kami, tetaplah di Indonesia Business Forum. Jadi memang Kementerian Pertanian juga turut berusaha untuk bisa meningkatkan produksi. Ini Pak Menteri sampaikan ada beberapa agenda, mulai dari agenda operasi pasar stabilitas yang tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Sekjen, termasuk juga optimalisasi pemenuhan kedelai nasional, dan secara permanen ini nanti akan diupayakan produktivitasnya wilayah-wilayah yang dijadikan mengenai lumbung kedelai tadi Pak. Nah, kalau Pak Andreas ini kalau lihat dari lokasi-lokasi itu cocok?
Ya, memang itu lokasi-lokasi yang sejak dulu memang tanam kedelai ya. Jawa itu sebenarnya pusat kedelai dulunya kan. Lalu karena ya sekali lagi awal kebijakan pemerintah di tahun 2000-an karena harus head to head dengan kedelai internasional ya hancur juga. Dan sekarang ini mereka kami di jaringan tani kami ini ada sekitar 89 kabupaten di 18 provinsi. Itu praktis tidak ada lagi yang tanam kedelai. Kalaupun ada yang petani kami yang tanam kedelai itu kedelai hitam melalui kerjasama dengan beberapa perusahaan kan, karena kedelai hitam kan nggak bisa juga diimpor, nggak ada kedelai hitam impor kan, sehingga mereka yang survive saat ini. Nah, sebagian besar lainnya itu mengalihkan komoditas. Biasanya petani tanam kedelai itu setelah padi, Mbak. Iya. Setelah padi ditanam kedelai. Berapa lama sih itu durasi waktunya tanam sampai panen? Sekitar 75 sampai 80 hari, relatif cepat. Dan produktivitasnya nggak begitu tinggi karena memang tidak dirawat. Jadi biasanya setelah tanam padi, lalu mereka sebar saja benihnya tanpa ada jarak tanam dan sebagainya sehingga produktivitasnya relatif rendah. Mengapa mereka lakukan itu? Kalau nggak melakukan itu pasti rugi dengan harga kedelai yang sekarang kan. Jadi itu sehingga mereka ya seadanya saja tanam kedelai. Jadi supaya bisa bersaing gimana dong Pak? Walaupun rasanya kalau kata Pak Aib tadi memang beda, kedelai kita lebih enak. Iya, dan ini memang lidah itu tidak bertulang, Mbak. Lidah itu bisa dibentuk gitu kan. Sehingga persepsi perajin, persepsi masyarakat, kedelai yang bagus itu yang mulus-mulus gede-gede itu. Padahal kedelai Indonesia rasanya jauh lebih enak walaupun kecil-kecil ukurannya. Tapi kedelai dengan kualitas yang begitu tinggi disandingkan dengan kedelai impor yang kualitasnya lebih rendah, justru harga kedelai lokal lebih rendah dibanding kedelai impor, itu kan konyol. Dengan nanti sebenarnya persoalannya sekali lagi untuk upaya mencapai peningkatan produksi kedelai bukan dengan yang tadi, lindungi harga itulah. Itu berkali-kali saya sampaikan. Karena apa, Mbak? Kalau kita lihat sekarang ini kecenderungan pemerintah itu memang cenderung ke konsumen. Padahal petani itu kan komponen terbesar, Mbak. Sehingga sekarang ini pemerintah harus berpegang mana yang mau kita lindungi, petani atau konsumen. Tapi mungkin nggak beanya dinaikin Pak? Bea masuknya itu? Gini, kalau kita naikkan bea masuk, sementara kebutuhan dari dalam negeri belum cukup, nanti pasti akan kita ingat sebelum tahun 2015, sebelum 2013 itu ada pengaturan tata niaga impor. Apa yang terjadi? Jadi pada waktu kita tahun 2013 mengatur, terjadilah kekisruhan kekurangan bahan baku kedelai. Akhirnya atas usulan dari Gapoktindo, dari Kopti, agar bagaimana tidak kesan ada perusahaan tertentu yang melakukan impor. Dulu itu Kemendak pernah mengatur karena pada waktu itu fluktuasi harga dolar yang begitu tidak menentu mempengaruhi harga ini karena kita masih tergantung impor. Yang terjadi pada waktu itu kita atur tahun 2013 dengan tata niaga impor. Yang terjadi setelah itu terjadi lagi kekosongan-kekosongan dan terjadi pemogokan para produsen tahu tempe di mana-mana. Sehingga pada tahun 2015 saya ingat betul itu Permendak nomor 50 tahun 2015 membebaskan tentang tata niaga impor. Jadi perusahaan mana saja bisa melakukan izin impor sepanjang dia sudah mempunyai NIB. Dan ini repot juga ya. Atas tahun 2012 biaya masuk memang Rp0. Karena lagi-lagi kalau itu seperti Pak Andreas bilang, kita juga tidak ingin pemerintah, masyarakat kita harus membeli pangan dengan harga yang tinggi. Sementara apalagi sekarang dalam kondisi COVID ini, daya beli menurun, kalau itu naik, masyarakat akan... Nanti nambah lagi pengangguran dari timnya Gapoktindo ya Pak Aib ya? Ya begitulah kira-kiranya, Masya Allah. Jadi harapannya Pak Aib ini terakhir apa dong Pak? Ya itu. Harapannya pertama, agar supaya kami ini, cita-citanya harga kedelai itu stabil, tetap, terus murah, selalu ada terutama, dengan kualitas yang bagus. Nah untuk itu bagaimana cara memperoleh itu, mangga silahkan pemerintah yang atur. Di sisi lain,
kedelai lokal. Iya. Ada saudara-saudara kami, jutaan orang, yaitu petani, akan juga menikmati peningkatan kesejahteraan. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Aib. Terakhir Pak Sekjen, apa yang mau disampaikan Pak? Ya, pertama kami dari pemerintah sangat mengapresiasi kepada para pengrajin telah melakukan produksi lagi di mana tahu tempe ini adalah merupakan makanan favorit bangsa Indonesia dan saya berharap betul jangan sampai lagi terjadi kelangkaan dan kami dari pemerintah baik Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi selalu untuk mendorong bagaimana kedelai ini selalu ada untuk para pengrajin. Baik, ini kalau Pak Andreas ada titipan nanti akan diundang oleh Pak Menteri Pertanian untuk bisa memberikan masukan yang konkret agar swasembada kedelai bukan lagi cuma mimpi. Sekali lagi, terima kasih Pak Andreas, terima kasih Pak Sekjen, terima kasih Pak Aib. Kita tunggu saja seperti apa kemudian langkah taktis dari pemerintah untuk bisa mengupayakan agar negeri ini yang impor kedelainya sedemikian besar pada akhirnya bisa mengurangi ketergantungan itu dan swasembada kedelai bukan lagi cuma mimpi. Saya Brigita Manora pamit, terima kasih sudah menyaksikan Indonesia Business Forum. Selamat malam, sampai jumpa. Atur nuhun Bapak-bapak.